Tentunya kita paham bahwasanya seorang mukmin itu diwajibkan bagi mereka dalam kehidupan itu bersifat zuhud. Makanya kalau kita perhatikan kenapa kita disuruh mengingat kematian, kenapa kita diceritakan tentang masalah surga, kenapa kita diberitakan oleh Allah dan Rasulnya tentang masalah adab kubur dan nikmat kubur, supaya hati kita memiliki sifat zuhud. Karena salah satu kunci kebaikan dalam kehidupan adalah ketika kita memiliki sifat zuhud. Pertanyaan kita, zuhud itu apa? Ini kan harus kita jawab, supaya kemudian kita tidak salah dan tidak sampai mispersepsi, salah mendefinisikan tentang zuhud. Karena masih banyak manusia, masih banyak masyarakat muslim ketika mereka tidak mengetahui definisi zuhud itu apa. Definisi zuhud itu bagaimana? Karena banyak orang yang mereka itu memiliki persepsi zuhud itu berarti dalam kondisi tidak punya apa-apa. Bajunya compang-camping, lubang-lubang, kemudian motornya jelek, rumahnya betul-betul buruk, maka itulah yang disebut dengan zuhud. Kalau ada orang semacam itu, kita langsung refleks, wah zuhud banget ya antum. Bahkan ketika kita mendapati ada orang tidak punya handphone, sering sekali kita berkelakar, kamu sekarang zuhud ya. Ini termasuk salah satu perkara yang kita harus luruskan. Kita harus meluruskan kembali definisi zuhud itu apa. Karena di antara pelajaran tentang kematian, kenapa kita diperintahkan mengingat kematian? Supaya kita memiliki konsep hati yang zuhud di dalam kehidupan ini. Dan kita ketika mengetahui bahwasanya kematian itu erat kaitannya dengan zuhud, sampai kita diperintahkan untuk ziarah kubur, salah satunya supaya menumbuhkan sifat zuhud pada hati kita. Zuhud itu apa? Sebagaimana yang diterangkan para ulama terdahulu dari kalangan salaful ummah, supaya kita tidak mereka-reka, tidak menebak-nebak zuhud itu apa. Maka kalau kemudian kita mendapati dari berbagai macam para ulama, ada salah satu di antara penjelasan Imam Junaid yang bagus rahimahullahu ta'ala. Beliau menyampaikan kepada kita bahwasanya zuhud itu la yafrah minad dunya bimawjudin wa la ya'sab minha idza mafqudin. Yang dinamakan zuhud itu adalah la yafrah biwujudid dunya idza mawjud, yaitu tidak terlalu senang kalau dia mendapatkan dunia itu biasa aja, standar. Kalaupun dunia yang asalnya dia dapatkan tiba-tiba hilang, maka dia tidak terlalu merasa kehilangan. Itu yang disebut dengan zuhud. Makanya sampai kita jumpai pula perkataan dari Hasan Al-Basri, zuhud itu adalah bagaimana ketika kamu meletakkan harta dan dunia yang kamu miliki di tanganmu, dan kamu tidak menempatkan urusan dunia dan harta yang kamu miliki di hatimu. Dan kalau kita kembalikan definisi zuhud semacam ini, berarti zuhud itu tidak mengenal fasilitas. Bisa jadi ada orang yang kaya tetapi hatinya zuhud, bisa jadi ada orang yang di bawah jembatan tetapi justru hatinya tidak zuhud. Karena dia bangun dari semenjak dia membuka mata sampai dia menutup mata, tidak ada yang dia pikirkan kecuali adalah duit dan harta. Dan dia bergembira, bersuka cita, gandrung ketika mendapatkan harta, dan sedih sesedih-sedihnya kalau dia kehilangan harta. Maka kalau semacam itu tidak bisa disebut zuhud. Makanya maaf, zuhud itu bukan penampilan. Zuhud itu bukan masalah fasilitas. Penampilanmu kalau biasa, tidak punya apa-apa, itu zuhud. Fasilitasmu kalau betul-betul tidak punya fasilitas apapun, maka kamu zuhud. Salah. Bukan itu yang diterangkan dan bukan itu yang didefinisikan oleh para ulama dari kalangan para ulama terdahulu. Tapi justru para ulama terdahulu itu mengatakan sesungguhnya zuhud itu la yafrah minad dunya bimawjudin wa la ya'sab minha idza mafqud. Dia tidak terlalu senang kalau datang, artinya dia standar, dia bersyukur tapi tidak terlalu sampai gandrung. Tapi kalaupun hilang, maka sesungguhnya dia dalam kondisi biasa, karena dia tahu bahwasanya itu hanyalah urusan dunia. Kayak Masya Allah, orang yang zuhud itu bisa jadi dia kaya, bisa jadi memiliki rumah yang bagus, tapi kemudian hatinya zuhud, sehingga apapun yang dia dapatkan tidak membuat dia sampai bersuka cita dan gandrung berlebihan. Dan ketika mendapatkan, dia tidak sampai mengambil yang haram, dia tidak nyenggol yang syubhat, karena bagi dia sesungguhnya mendapatkan harta yang halal itu merupakan opsi yang tidak bisa ditawar. Lalu ketika apa yang dia dapatkan hilang, maka dia tidak terlalu sedih. Maka itulah yang disebut dengan zuhud. Makanya orang kalau zuhud memandang apapun benda di dunia itu dalam kondisi biasa. Kalaupun dia mendapati ada sesuatu yang masalah pada benda-benda yang dia miliki, maka dia selalu berkata, ini urusan dunia atau tidak? Oh, ini kalau urusan dunia, dibuat ringan.
Tiba-tiba mobilnya sudah hati-hati, tiba-tiba ditabrak. Orang yang nabrak ternyata tidak bisa untuk membantu ganti rugi atas kecelakaan yang terjadi. Lalu kemudian dia menarik nafas dan berkata, ini urusan dunia, dibuat ringan saja. Maka inilah yang disebut dengan zuhud. Ada orang kemudian kehilangan handphone, tiba-tiba ketika kehilangan handphone dia sudah berusaha untuk mencari, padahal dia sudah hati-hati, ikhtiar dengan tawakal, dia itu menaruh handphonenya hati-hati. Tapi ketika hilang, maka dia berkata, tidak apa-apa, urusan dunia. Itulah yang disebut dengan zuhud. Makanya orang-orang yang ketika mereka meletakkan urusan zuhud itu pada hatinya, maka mereka tidak lelah, mereka tidak letih. Karena orang yang paling lelah dan orang yang paling letih adalah orang yang terus mengikuti dunia ketika tidak punya konsep zuhud. Makanya orang kalau sudah mengikuti dunia, maka yang ditimbulkan dari kecintaan kepada dunia itu apa? Tulul amal. Dia akhirnya panjang angan-angan. Dan ra'su kullu khati'atin hubbud dunya. Pangkal dari semua kerusakan itu cinta sama dunia. Wanita bisa membuka kancing bajunya, menawarkan lekuk tubuhnya kepada laki-laki, dunia. Kita mendapati ada seseorang berjalan pada trek kebenaran, kemudian dia tinggalkan kebenaran itu dan dia tukar akhiratnya dan kebenaran yang telah dia yakini, ujung-ujungnya juga urusan duit. Makanya semua kerusakan yang ada di atas muka bumi ini, dari ujung timur sampai ujung barat, dari utara sampai selatan, itu biasanya karena cinta kepada dunia, persis dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Pangkal dari semua kerusakan itu adalah cinta kepada dunia. Makanya kenapa di dalam Islam, kitabullah dan hadis selalu mengimun manusia, orang yang beriman, untuk tidak menempatkan dunia kecuali sesuai dengan apa yang diletakkan oleh Allah. Makanya konsepnya Islam ketika memandang dunia tidak sama dengan konsepnya kapitalis dan materialisme ketika menempatkan urusan dunia. Konsep kapitalis dan konsep materialisme, mereka menempatkan urusan dunia itu menjadi urusan yang betul-betul agung. Makanya obsesi terbesar kalangan kapitalis itu apa? Mendapatkan fasilitas dan materi serta profit yang banyak. Itulah kalangan kapitalis. Karena mereka mengukur kemuliaan itu berdasarkan kepada harta. Makanya ditunjukkan dengan barang-barang yang berbranded supaya kemudian orang itu menunjukkan posisi dirinya dalam kehidupan sosial masyarakat dengan apa yang dia bawa. Itulah kalangan kapitalis. Itulah kalangan materialisme. Beda dengan Islam. Islam itu menempatkan urusan dunia, itu adalah bagaimana setiap muslim tetap berikhtiar untuk mendapatkan dunia dengan cara yang bersahaja, tetapi tidak menempatkan urusan dunia dan fasilitas-fasilitas yang dia peroleh pada hatinya, tetapi dia taruh pada tangannya. Sehingga dia bersahaja ketika memandang urusan dunia itu. Makanya Masya Allah ya, makanya Allah itu tidak pernah menyampaikan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, kemuliaan itu berdasarkan kepada harta. Enggak. Dan kita harus paham, orang yang kaya itu belum tentu cukup. Berapa banyak orang kaya belum tentu cukup, belum tentu orang miskin itu merasa kurang. Berapa banyak orang yang tampaknya miskin tetapi cukup, dan berapa banyak orang yang kaya tetapi tidak cukup. Karena kecukupan itu miliknya Allah, dan kecukupan itu Allah berikan kepada mereka yang zuhud pada kehidupan dunia. Ketika dia menempatkan urusan dunia sesuai dengan posisi yang disampaikan oleh Allah, Allah memberikan kecukupan. Yang kaya belum tentu cukup loh. Berapa banyak orang yang di rekeningnya sudah ada uang 20 miliar, tapi setiap dia bangun tidur dan ketika mau tidur lagi, tidak ada yang difikirkan kecuali yang 20 miliar ini bertambah menjadi 21. Kalau dia sudah mendapatkan 21, maka dia akan berpikir bagaimana yang 21 ini menjadi 22. Padahal dia kaya. Dan bisa jadi ketika dia pulang, istrinya selalu berkata dan protes ketika sang suami merasa kurang memberikan nafkah kepadanya. Padahal dia sudah memberikan nafkah kepada istrinya mungkin 100 juta per bulan. Tapi istrinya merasa tidak cukup dengan apa yang diberikan oleh sang suami. Kaya belum tentu cukup. Belum tentu juga orang miskin itu kurang. Berapa banyak teman-teman kita, circle-circle yang kita kenal, gajinya cuma UMR. 4 juta dia bawa ke rumah, istrinya menerima dengan senyum, anaknya dalam kondisi tenang, anaknya mudah dibilangin kapan beli mainan dan kapan tidak perlu beli mainan, anaknya mudah untuk menerima dan tidak pernah protes dengan waktu yang ditetapkan bapaknya ketika membeli mainan. Akhirnya gaji 4 juta itu terasa cukup. Nah inilah yang menjadikan kita mengerti kecukupan itu miliknya Allah. Ustadz mengatakan cukup itu miliknya Allah. Dalilnya mana Ustadz? Loh, dalilnya pada surat At-Tolak. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh.
Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang mencukupi. Kecukupan itu miliknya Allah. Dan kecukupan itu tidak diberikan kepada setiap orang, diberikan kepada limited edition, orang-orang yang Allah kehendaki, baru Allah berikan kepada mereka itu kecukupan. Kapan? Ketika mereka tawakal, ketika mereka zuhud, ketika mereka beriman, baru Allah berikan kepada mereka itu kecukupan. Baru Allah berikan kepada mereka itu kecukupan. Nah, itulah sikap zuhud. Makanya Masya Allah yang kita harus paham, kalangan kapitalis itu mencari dunia, orang yang beriman itu mencari rezeki. Dunia dan rezeki itu sesuatu yang berbeda. Rezeki itu, dunia itu angka deret, angka nominal 1 sampai 100 itu rezeki, itu dunia, angka deret, angka nominal. Adapun rezeki itu sesuatu yang sifatnya lebih luas daripada cakupan dunia. Makanya Allah itu mencela dunia, tetapi Allah tidak pernah mencela rezeki. Bahkan Allah mensifati pada surat At-Tolak, surga itu rezeki yang terbaik yang Allah berikan kepada manusia. Karena apa? Rezeki beda dengan dunia. Makanya Rasulullah itu kalau pagi sebelum matahari menghangatkan bumi, selalu meminta rezeki. Tapi Rasulullah tidak pernah minta dunia. Maka zikirnya Nabi kalau habis sholat subuh yang tidak ditinggalkan, salah satu zikirnya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Di tengah-tengahnya Nabi meminta rizqan thayyiban, rezeki. Makanya inilah yang kita harus mengerti, Masya Allah ya. Yang kita cari dalam kehidupan kita itu kecukupan. Kecukupan itu Allah tidak berikan kepada setiap orang. Berapa banyak orang yang kaya, konsep bahagianya itu menjadi rumit. Akhirnya makan itu kalau tidak begini, tidak begini, tidak begini, tidak begini, dia tidak puas. Sama dengan orang yang sering berzina. Akhirnya konsep puasnya itu ketika berhubungan itu menjadi sulit dan rumit. Kenapa? Karena terlalu dia itu menggampangkan. Akhirnya terjadilah banyak penyimpangan seksual hari ini itu apa? Karena orang gampang berzina. Jadi akhirnya konsep puasnya itu jadi susah. Sama, orang kalau kaya tidak punya iman, konsep bahagianya itu jadi rumit. Pakai mobil apa, kemudian harus kemana, bingung dia karena semua tempat sudah didatangi. Beda, kadang-kadang ada orang dijadikan oleh Allah tidak terlalu kaya, tapi konsep bahagianya menjadi sederhana. Pergi ke depan, beli susu, kopi susu, sudah cukup bahagia bagi dia. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami betul. Islam itu memandang urusan dunia tidak sama dengan kapitalis dan materialisme ketika memandang dunia. Dan fungsinya kitabullah dan fungsinya ilmu salah satunya itu menarik kita supaya kemudian setiap muslim dalam kehidupan ini tidak menempatkan dan tidak memandang urusan dunia secara berlebihan. Kenapa dalam Islam ada syariat datang ke kuburan, mengingat mati, melihat orang yang sakaratul maut, supaya kita tidak memandang dunia dari kacamata kapitalis yang tidak pernah mempertimbangkan kematian. Tapi kita memandang kematian itu, memandang dunia dengan kacamata yang dipandang oleh ilmu. Bahwasanya apapun yang kamu raih pada kehidupan ini, ada saatnya kamu akan tinggalkan. Karena itu akan berpindah pada kehidupan